Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabi'un. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita akan melakukan presensi terlebih dahulu. Hari ini kita memasuki pada pertemuan pertama yang akan mempelajari branding dan komunikasi pemasaran dengan desain publikasi. Dengan mata pelajaran desain publikasi, SMK jurusan Desain Komunikasi Visual. Pada KD 3.10 menerapkan konsep branding dan komunikasi pemasaran dengan desain publikasi. Terdapat dua indikator pencapaian kompetensi dasar. 3.10.1 menentukan konsep branding dan pemasaran. 3.10.2 menyusun konsep branding dan pemasaran. Sebelumnya, apakah ada yang tahu bagaimana sebuah produk atau jasa bisa terkenal dan memiliki konsumen yang terus bertambah? Mari kita bahas apakah itu branding dan pemasaran, serta bagaimana menyusun strategi branding dan pemasaran dalam membangun identitas dan keberhasilan bisnis. Materi pertama, prinsip dasar branding. Branding adalah proses menciptakan identitas unik bagi produk, layanan, atau perusahaan melalui elemen-elemen yang dapat dikenali, seperti nama, logo, slogan, warna, desain, dan nilai yang diwakili oleh perusahaan tersebut. Tujuan dari branding yang pertama yaitu membedakan produk atau layanan di pasar. Branding membantu menciptakan identitas unik sehingga mudah dikenali dan diingat oleh konsumen. 2. Meningkatkan daya saing. Branding yang kuat memberi keunggulan, terutama dalam menarik perhatian pelanggan. 3. Yaitu membedakan produk atau layanan di pasar. Branding dirancang untuk membuat kesan yang baik di hati konsumen, sehingga memperkuat kepercayaan pada perusahaan. Fungsi branding yang pertama yaitu identitas merek. Branding menciptakan elemen visual yang menggambarkan produk atau perusahaan seperti logo, nama, warna, dan slogan. 2. Komunikasi nilai dan keunggulan. Branding dapat menyampaikan pesan mengenai manfaat atau nilai produk kepada konsumen dengan cara yang konsisten. 3. Membedakan produk atau layanan di pasar. Dengan citra merek yang jelas, konsumen lebih mudah memutuskan untuk memilih produk atau layanan tertentu. Materi kedua, jenis-jenis branding. Yang pertama yaitu corporate branding, yang berfokus pada membangun, memperkuat, dan mempromosikan citra perusahaan secara keseluruhan. Contohnya, Google. Kedua ada produk branding, dikhususkan untuk produk tertentu agar mudah dikenali. Contohnya yaitu seperti Pockerisweat. 3. Personal branding, strategi membangun citra seseorang untuk menunjukkan nilai, keahlian, atau kepribadian. Contohnya yaitu seperti Elon Musk. Lalu yang keempat yaitu service branding. Branding yang fokus pada pengalaman, layanan yang diberikan. Contohnya yaitu bersikap ramah terhadap konsumen dan melayani keluhan dari konsumen. Materi 3. Prinsip dasar dan strategi pemasaran. Pengertian pemasaran. Kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen melalui penciptaan,
penawaran, dan pertukaran sesuatu antara produsen dan konsumen. Strategi pemasaran. 1. Membagi pasar menjadi kelompok-kelompok kecil berdasarkan karakteristik tertentu, seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, lokasi, atau gaya hidup. 2. Memilih pasar tertentu yang menjadi fokus utama pemasaran. 3. Membentuk pandangan positif tentang produk atau merek di benak konsumen dibandingkan dengan pesaing. 4. Marketing produk. Fokus pada kualitas, desain, manfaat, dan fitur produk agar sesuai kebutuhan konsumen. Price. Menentukan harga kompetitif berdasarkan biaya produksi, target pasar, dan harga pesaing. Promotion. Menyampaikan informasi produk melalui iklan, media sosial, event, atau promosi langsung. Place. Menentukan saluran distribusi yang tepat agar produk mudah dijangkau konsumen. Kesimpulan, branding dan pemasaran adalah suatu kunci dalam membangun keberhasilan bisnis di era modern. Branding menciptakan identitas unik melalui elemen seperti nama, logo, dan desain untuk membedakan produk atau layanan dari pesaing, membangun kepercayaan pelanggan. Sementara itu, pemasaran berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan menciptakan nilai melalui strategi seperti segmentasi pasar, targeting, dan positioning. Untuk mengukur pemahaman kalian, sekarang kita akan melakukan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Silakan kalian scan barcode berikut. Nah, itu tadi materi mengenai menerapkan konsep branding dan komunikasi pemasaran. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas materi tentang mempresentasikan konsep dasar branding dan komunikasi pemasaran dengan desain publikasi. Saya tutup kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga sehat selalu semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.